Sekali lagi kami hanya menyampaikan beberapa laporan awal, laporan kembali ke laporan awal terkait dengan kronologi maupun hal-hal lainnya menyangkut pelanggaran-pelanggaran, yaitu tanggapan atas aventurir atau gugat atas ketidaksukaan saudara IWW kepada saya yang menjadi alasan perceraian, bahwa menjadi dasar sejak awal kasus ini sudah direncanakan serangkaian peristiwa perkara di mana percekcokan sudah dianggap biasa terjadi. Ini terjadi sejak 2003 dan menurut pendapat sepihak saudara IWW menganggap bahwa saudara SHD sudah tidak memiliki masa depan lagi karena tidak bekerja, sehingga dia memutuskan untuk meninggalkan. Yang kedua, bahwa atas dasar tersebut kami melakukan somasi atas perbuatan IWW yang melakukan serangkaian langkah yang dianggapnya sebagai langkah penyelamatan atas dirinya dengan merencanakan pengambilan alih aset dengan cara tipu daya atau mengakali surat, talon, saham, obligasi, dan berbagai aset saudara Solihuddin. Dan hal itu dilakukan dengan cara merongrong keluarga sendiri untuk mendapatkan talangan utang, yaitu untuk beberapa tahun ke depan, misalkan gajian diambilkan utang. Yang ketiga, bahwa tidak benar bahwa saudara Solihuddin melakukan kekerasan KDRT sebagaimana disebutkan, karena hal itu dalam posita gugatannya mentah, karena memang jauh hari diketahui saudara IWW melakukan barter kasus atau rangkaian boreh atau tipu daya, tipu muslihat, dan serangkaian penghinaan terbuka kepada publik, menyampaikan bahwa suaminya menderita ODGJ. Namun hal itu ditanggapi secara dingin bahwa tidak benar tergugat menyebut penggugat balik tidak bekerja sejak tahun 2008, sebab agenda kerja 2008 adalah kerja-kerja politik dalam rangka untuk mengusung saudara IWW untuk mencalonkan menjadi dewan di Gerindra waktu itu. Selain itu, pada 2008 penggugat mengambil konsentrasi atau S2 di Filsafat Islam atau Ulama At-Tahqiq di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Bahwa pada 2001 sampai 2003 klien menempuh S1 Pendidikan Bahasa Inggris di UNES, lulus 2003 dari program DMAP Depak bekerjasama dengan UNDP. Klien juga cuti 2008 sampai 2010, lalu 2011 aktif kembali mengajar di SMK Permata Nusantara Gabus. Mulai Januari 2014, klien disibukkan dengan menghadapi gugatan cerai berperkara pidana yang dilakukan IWW dan kroni-kroninya dengan modus pemerasan tersembunyi atau bentuk teror, intimidasi, persekusi, di mana tergugat membuat drama perceraian dan minta dibelikan rumah di Pati Kota, minta inah dan minta hak-hak atas anaknya dan lain sebagainya, yang hal itu tidak mungkin terpenuhi mengingat keadaan bahwa sebelum bercerai diajukan IWW sudah terlapor di kepolisian terkait dugaan keraman, media perselingkuhan, pencurian, penculikan, penggelapan, pembegalan, rekayasa kasus, dan kabur dari rumah dengan kekasih gelapnya yang saat ini hingga sampai dengan saat ini masih dalam pengejaran atau penyelidikan, sehingga dengan sampai sekarang sangat sulit ditemui. Sebagai bentuk pengancaman atau persekusi, bahwa IWW ini tidak pernah mempertanggungjawabkan hak insentif tunjangan suami karena pelariannya juga masih misteri dan gugat cerainya verset tanpa ada kehadiran yang digugat atau rapak. Bahwa atas dampak kaburnya IWW dari rumahnya Desa Karangkonang Winong, Pati pada 10 Desember sampai 2025 ini tidak ada koordinasi maupun mediasi terhadap klien
merasa hak-hak yang diabaikan, baik itu uang, jaminan, kesehatan, askes, biaya kemahalan, dan lain sebagainya, tunjangan gaji, bahwa sengaja dikecilkan arti oleh Dinas Pendidikan Tambak Romo, yaitu Saudara Subagi, Dahlan Istanto, Sutopo, Sudarmati, Sunarto, dan Supawatin. Ditambah lagi atas denda perkara akibat file sharing lainnya yang diabaikan, ditunda, dan kewajiban dinas untuk menyampaikan perkara file sharing tersebut. Bahwa Saudara Sholihul Hadi telah dirugikan secara material ya selama ini dan secara moral, bahwa sangat tidak patut seorang PNS tidak pernah memberikan sikap teladanan, watak yang baik kepada keluarga dengan melarikan diri dari rumah dan menghindari tanggung jawab, menghindari komunikasi. Demikian hal ini untuk kami jadikan pedoman selanjutnya. Demikian apa yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak. Kami sampaikan terima kasih. Ini adalah bahan acuan dari keterangan kami kepada yang berwajib maupun pihak lainnya. Atas kerjasamanya kami betul-betul ingin agar kasus ini dapat diselesaikan melalui mekanisme restoratif of justice. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas kerjasamanya kami sampaikan sekali lagi terima kasih.